Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alamin TV, kali ini di tengah-tengah kami sudah hadir Mudir Am dari Pondok Pesantren Peradaban Alamin, yakni Pak Ustadz Hendy Rustandi SOS MSOS, dan juga Wakil Mudir maksud kami bidang pendidikan dan kepesantrenan Bapak Ustadz Asep Saifullah SAG. Kali ini kita akan coba berkenalan langsung dengan mudir dan juga bagi bidang pendidikan untuk supaya teman-teman netizen dan juga subscriber Alamin TV ini tahu bahwa di Pondok Pesantren Peradaban Alamin ini programnya seperti apa sih kira-kira gitu. Kita langsung aja ke Mudir Am dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya-tanya dikit boleh ya? Ya, siap. Supaya teman-teman di Alamin TV ini tahu kita program Pondok Pesantren Peradaban Alamin ini seperti apa sebetulnya. Mungkin bisa dimulai dengan visi-misinya dulu Ustadz. Ya. Terima kasih pemirsa Alamin TV yang kami hormati dimanapun berada, bahwa saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat memberikan apresiasi terhadap keberadaan Alamin TV yang isinya adalah menyebarkan kebaikan gitu ya, menyebarkan kebaikan. Kemudian hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol dalam program ngobrol di pesantren gitu ya. Baring teh gitu ya. Kita disponsori oleh Keptel atau pesantren. Pesantren. Tadi bahwa Pesantren Alamin adalah sebuah lembaga pendidikan yang tentu mengintegrasikan pendidikan berbasis pesantren, dalam hal ini pendidikan keagamaan sebagai pendidikan utamanya, dan kemudian diintegrasikan dengan pendidikan umum, pendidikan formal, dalam hal ini hadir SMPIT Alamin. Kemudian itu memiliki program yang saya ingin sampaikan adalah apa makna peradaban dalam konteks pesantren peradaban Alamin. Betul. Tentu peradaban itu kan sebagaimana kita tahu, peradaban itu adalah berasal dari kata bahasa Arab hadoroh, yang artinya adalah kota. Ya, dari sisi etimologi itu kita bisa melihat bahwa kita ingin menciptakan sebuah kota dengan manusia terdidik, di mana kota itu adalah pusat ide, pusat produksi, pusat kreativitas, dan orang berkarya sedemikian rupa 24 jam, melahirkan produk-produk unggulan yang siap ditawarkan ke seluruh pelosok bahkan ke desa. Kira-kira secara etimologi begitu pemahaman peradaban. Tetapi lebih jauhnya dalam konteks pemahaman peradaban, seperti Abdul A'la Al-Maududi misalkan menyebut bahwa ada 3 unsur peradaban yang manusia. Yang pertama adalah manusia adalah sebuah unsur yang pertama, sedangkan pusat utamanya adalah akal, kemudian berpikir dan intuisi. Jadi peradaban itu adalah penuh mengoptimalkan akal untuk kemajuan, kira-kira begitu dari sisi unsurnya ya, Bu. Pak Haji, Ustadz Haji ini. Kemudian ada kehidupan adalah rentang masa atau terkadang juga disebut sebagai kehidupan terkadang sebagai usia. Adalah unsur itu adalah usia. Ada zaman ya, kalau ini Pak Ustadz Asep ada manusia itu kan ada zamannya. Ada zamannya, di mana zaman itu akan diukur dengan peradabannya. Zaman ini melahirkan apa nih? Zaman ini melahirkan apa nih? Yang ketiga adalah ada alam, sebuah komposisi yang beraneka ragam tentunya, yang ditundukkan untuk menguasai manusia, Maka ketika Pesantren Peradaban Alamin oleh Muassis dicetuskan sebagai kawah candra di muka untuk melahirkan manusia unggul, maka lahirlah ikhtiar yang dilakukan di Peradaban Alamin. Nah, itu Pak. Jadi teman-teman semua, maksud dari nama Pondok Pesantren Peradaban Alam ini, kenapa menggunakan kata peradaban tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hendy sebagai Mudir Am Pondok Pesantren, bahwasanya
peradaban ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia dengan mobilitas tinggi, produktif, sehingga bisa menjadi suatu pusat energi ataupun pusat perhatian di mana pondok pesantren ini berada. Karena cita-cita kedepannya, sebagaimana yang disampaikan barusan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pondok pesantren peradaban Al-Amin ini memiliki cita-cita untuk menjadi corong atau mercusuar peradaban Islam yang ada di wilayah Garut Selatan, betul Ustaz ya? Di Garut Selatan itu lokalnya, tapi Secara lokal. Iya, Ustaz Haji, bahwa memang kita juga punya misi itu 2045 sebut katakanlah, karena membuat peradaban itu ada rentang waktu, sehingga kita memiliki misi menjadi pesantren unggul rujukan peradaban Islam di Indonesia. Subhanallah. Jadi memang cita-cita yang luar biasa ini perlu perjuangan ekstra dan juga kerjasama serta kolaborasi yang baik dari semua pihak dan elemen yang ada di pondok pesantren. Iya. Oke, saya boleh lanjut dulu ke Pak Ustadz Asep. Boleh. Pak Ustadz Asep, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sebagai wakil ketua, wakil mudir ya, wakil mudir bidang pendidikan dan kepesantrenan. Kira-kira kurikulum seperti apa yang diajarkan di pesantren ini, Pak? Mengenai kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin, ini ada atau bisa disebutkan ada contoh atau ada format yang diikuti oleh Peradaban Al-Amin ini, seperti gambaran-gambaran pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Garut misalkan. Salah satunya adalah pesantren Rancabogo yang ada di Kabupaten Garut. Tentang kurikulum atau kepengurusannya itu ada 3 ya. Pertama Mudir Am, kedua ada Waka Mudir Pendidikan dan Pesantren, yang ketiga adalah Mudir Kelembagaan. Ini dari segi kepengurusan, kenapa harus seperti ini? Karena melihat sosok pesantren yang diikutinya itu berhasil dalam menciptakan atau menjadi sebuah pesantren yang kolaborasi antara bisa dikatakan umum dengan agama, yang hasilnya itu memuaskan sekali. Sampai untuk kelas Sanawiyah 3 itu bisa menjadi juara menciptakan robot Kabupaten Garut misalnya, se-Jawa Barat. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Mudir mengenai peradaban, yang mungkin di Al-Amin juga ingin mengikuti hal seperti itu dengan keilmuan lah. Perbedaan pemahaman keagamaan, tidak dengan otot atau tidak dengan dalilut istilahnya lah dalam bahasa Sunda. Tapi apa itu dalilut? Dengan Ustaz, dalilut itu dalil, gelut gitu ya. Ini kan Al-Amin itu dengan keilmuan lah. Dengan keilmuan. Dengan menjalankan misalkan ini kunut ada ilmunya, atau ada hadis atau dalil. Cuman satu ingat, yang benar itu adalah satu, saudara-saudara, bukan 2 atau 3. Yang benar itu adalah satu. Mungkin dengan keilmuan itu akan bisa lahir kesimpulan bahwa yang benar ini adalah ini. Berarti tidak terbatas kalangan ya Ustadz ya? Iya. Jadi semua kalangan kita bisa, yang mau nyantrenin anaknya nih misalkan di pondok pesantren, berarti bisa ya? Bisa. Oke, guys, bagi teman-teman semua yang punya sanak saudara ataupun anak-anaknya yang pengen dipesantrenin untuk program tahfiz Quran, karena program utama di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin ini adalah salah satunya tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Jadi silakan mari bergabung bersama kami, ayo mondok di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Anyway nih, sebelum dilanjut, teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, and comment. Pantengin terus channel YouTube Al-Amin TV karena masih banyak episode-episode ngontren lainnya. Ngontren ini, jadi saya ingatkan kembali bahwa ngontren ini adalah ngobrol di pesantren. Kita akan sajikan obrolan-obrolan menarik yang akan diobrolkan di lingkungan pesantren. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan undang tokoh-tokoh publik atau pejabat-pejabat publik lainnya
untuk ikut menyuarakan dan juga berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan kebaikan dari pesantren untuk umat. Barusan sesi ngobrol seriusnya sudah selesai, kayaknya nih kayak kita lebih ke ngobrol-ngobrol ringan aja nih, asik-asik aja. Kalau mau pakai bahasa campur Sunda juga nggak apa-apa kayak Ustaz nih. Kita disponsori oleh Ketel atau Teko khas pesantren. Jadi kalau kemarin itu kita syutingnya di luar, outdoor, berhubung di luar cuaca lagi hujan, jadi kita indoor dulu ya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar teman-teman semua pengen Ngontren episode berikutnya kita ngobrolin apa nih. Intinya kita di Ngontren ini menyampaikan pesan kebaikan dari pesantren untuk umat. Saya balik lagi ke Mudir ya. Pak Ustadz, kira-kira nih setelah apa yang disampaikan barusan mengenai visi misi tentang Pondok Pesantren Peradaban Alamin, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan saat ini untuk mengintegrasikan ke semua program yang sudah direncanakan? Ya, kita sudah merealisasikan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran integral itu adalah mengintegrasikan kurikulum antara kurikulum pemerintah berbasis kurikulum, kemudian ditambah dengan kurikulum kekhasan alamin. Kekhasan alamin. Apa tuh kekhasan alamin? Misalkan pendidikan pencaksilat yang mungkin di luar sana menjadi ekstrakurikuler, di sini menjadi kurikuler, artinya menjadi bagian dari yang diajarkan di mata pelajaran pokok. Menjadi kurikulum, menjadi masuk kurikulum. Kenapa? Bukan ekstrakurikuler, bukan mata lokal. Kenapa demikian? Karena kita seperti karena Pak Asep juga sampaikan ke beberapa ustadz atau guru atau musyrif, bahwa kita itu memiliki tujuan membentuk dasa jiwa santri. Apa dasa jiwa itu? 10 karakter atau 10 kepribadian santri yang inherent di dalam diri santri ataupun murabi musyrif di alamin ini. Di antaranya misalkan ada jiwa kesatria. Nah, jiwa kesatria itu dibangun dari sikap patriotik. Sikap patriotik itu dibangun oleh basis keberanian. Keberanian itu dibangun oleh modal apa yang dia miliki. Kalau dia memiliki modal kebenaran, dia berani berhadapan dengan siapapun karena dia benar, karena dia dibenarkan. Kemudian dia berani membela tanah air karena dia punya kemampuan berperang. Gitu kan? Berperang. Maka itu silat itu bela diri, tapi pasapannya lagi dari situ, Pak Ustadz. Gitu. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran, ada 2 kelas untuk tingkat SMP. Tingkat SMP ada 2 kelas, yaitu kelas 1 dan 2 atau kelas 7 dan kelas 8. Kemudian kita juga ada pesantren mondok, pesantren kalong. Pesantren kalong itu kan mereka kuliah sekolah di luar, ataupun kemudian mereka juga mondok di pesantren. Yang selanjutnya kita juga ada program beasiswa kuliah, Pak Ustadz Jimmy. Apa itu beasiswa kuliah? Al-Amin, Muassis atau Yayasan Al-Amin memberikan beasiswa kepada para musyrif untuk kuliah. Tetapi kemudian itu adalah proses dari menciptakan akademisi, para pendidik-pendidik yang kuat, baik secara kualifikasi maupun secara kompetensi. Masih serius itu kan? Masih serius ya, masih serius tadi. Tadi di awal tadi kita udah bilang di awal kalau serius ya. Tapi saya masih serius. Mau relax aja ya. Relax. Jadi bahwa program yang telah dijalankan di Pondok Pesantren Peradaban Alamin dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun. Belum. Kita buka tahun 2022. Sekarang 2023 awal. Masuk semester 2. Di semester 2 ini kita sudah melakukan banyak hal, utamanya untuk membangun karakter santri, utamanya santri-santri yang berkarakter tapi memiliki daya yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Dendi, memiliki daya juang patriotik dan lain-lain. Bahwasanya santri itu tidak boleh kalau bahasa Sunda itu namanya epes meret. Jadi tidak boleh begitu. Jadi justru karena dengan berbagai stigma, karena kan kita di Ngontren sebelumnya bahas dengan salah satu musyrif dengan adanya stigma kurang baik lah terkait beberapa masalah yang pernah terjadi di dunia pesantren sebelumnya. Itu kan secara nggak langsung nurunin citra pesantren itu, bahwa di pesantren itu ternyata nggak sepenuhnya aman, nggak sepenuhnya
Nah, Al-Amin, Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin hadir untuk bukan menepis ya sebetulnya, jadi lebih ke menjawab kegundahan umat. Karena yang belakangan terjadi itu hanya oknum. Tidak semuanya tidak semuanya digeneralisir bahwa pesantren itu tempatnya yang apalah gitu, yang istilahnya bikin citra pesantren itu jadi kurang baik. Oke, berikutnya aku mau ke Pak Asep lagi nih, Pak Ustadz Asep. Kira-kira setelah tadi menyampaikan perkara kurikulum di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin, ini sebetulnya arah dari pendidikan pesantren peradaban Al-Amin ini selain daripada tahfiz Quran, ada program apa lagi nih? Ya, terima kasih. Dalam itu di PLAN itu sudah tertera ya, selain Pondok Pesantren Al-Amin itu menjagokan istilahnya mah, mengedepankan pertama tahfiz Quran, kemudian bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris, Mandarin, bahkan dengan bahasa Sunda yang baik. Oke. Kemudian bisa mempelajari atau santri dikenalkan pertama dengan pertanian itu, kemudian peternakan juga. Di sana jadi gambaran biasanya, kalau biasanya orang yang modern atau orang yang pernah masuk di pesantren misalkan, pulangnya hanya sekedar menjadi supir masjid misalkan. Tapi ini peradaban Al-Amin ini ada lebihnya gitu, kalau istilah Sunda ada isennya. Selain dia bisa menjadi supir masjid, dia bisa menanam, bisa bertanam, bisa beternak, bahkan bisa perikanan, bisa bahasa. Itu kan bisa kalau dipresentasikan lebih unggul kan. Itu sorotan atau cita-cita dari bisa dikatakan komponen peradaban Al-Amin ini, tahfiznya mantap gitu lah. Kemudian ya bisa setelah keluar dari sini, beres pesantren di peradaban Al-Amin itu bisa bercocok tanam dengan baik, misalkan dengan peternak yang baik, tapi bisa jadi tentara, bisa jadi dokter, bisa jadi pemimpin bangsa dan lain-lain. Itu kan bagian dari target-target pembelajaran ya Pak Ustadz. Jadi memang bahwasannya barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep selaku Wakil Mudir bidang pendidikan dan kepesantrenan ini, bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin ini tidak hanya program tahfiz Quran, tapi juga barusan sampaikan ada pelatihan atau praktek berdialog berbahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman. Kemudian juga kita mempelajari bahasa daerah asli kita sendiri, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Sunda sebagai letak geografis Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Bagian dari kearifan lokal. Bagian dari kearifan lokal. Ada juga tadi disampaikan bahwa santri di sini diajarkan untuk mengolah bidang pertanian dan juga peternakan. Saya sering lihat nih, kalau pagi-pagi anak-anak santri ada yang suka lagi maraban hayam gitu kan. Kemarin waktu hari Minggu kemarin itu kita main ke kebun pesantren. Di sana kita belajar tentang cara merawat lingkungan, cara merawat tanaman, dan juga konservasi alam dan lain-lain. Ternyata programnya the best, teman-teman semua yang punya sanak saudara dan juga keluarga yang mau pesantrenin saudara-saudaranya atau anak-anaknya, ayo gabung di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Kayaknya nih kita harus nyeruput dulu ini. Oh iya, ini ternyata baru obrolan kita baru berjalan berapa menit sudah sudah agak lumayan garing guys. Berarti tidak ada paku bumi.
Iya. Ngomong-ngomong kemarin ngobrol sama pelatih silat tuh Pak Oci ya, Iya. katanya alhamdulillah dari pesantren Al-Amin juga udah ada yang berhasil Jadi juara gitu ya. jadi juara. Tentu dengan sistem pelatihan yang seperti apa yang diterapkan kepada anak-anak santri sehingga anak-anak santri bisa meraih juara di tingkat nasional, betul? Iya. Tingkat nasional. Juara pencaksilat ya. Nah, juara pencaksilat. Kira-kira pembekalan seperti apa sih, Ustadz, yang dikasih ke anak-anak santri supaya memiliki mental yang kuat dan juga keberanian untuk bertanding di tingkat-tingkat yang lebih tinggi? Tentu yang pertama Pak Asep, Pak Ustadz, ini bahwa ada motivasi ya, motivasi yang kita tanamkan kepada seluruh santri dan seluruh elemen pengelola pesantren. Yaitu motivasinya bagaimana kita tampil menjadi yang terbaik, kemudian juga pencaksilat dihadirkan bukan hanya sekedar seni olahraga bela diri, tetapi sebagai bagian yang harus disinggoh hiji hal anu kudu disipuh dina pribadi santri. Kan hari pencaksilat mah sebagai seni anu bisa jadi kembangnya dari kepribadian kesatria, kepribadian yang kesatria itu kan tentu ada toleran di dalamnya ya. Terus juga ada kompetitif karena pertandingan itu pertandingan catur sekalipun ya ada kompetisi. Maka semangat kompetisi ini yang ditumbuhkan di setiap santri sehingga kalau sudah masuk ke arena kompetisi kumasakan orang menang. Ya kumasakan orang unggul kan gitu. Gitu ya, kalau udah masuk atau udah naik nih harus siap paling. Iya, harus siap kompetisi dengan orang lain. Kompetisi. Harus siap bersaing gitu ya. Iya. Tapi nih ngomong-ngomong, kalau kita kilas balik kan saya juga dulu ngalamin yang namanya pendidikan di pesantren. Di pesantren tuh yang paling ditekankan kan urusan kedisiplinan nih, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, diterima baik oleh masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat juga bagi keluarga, berbakti kepada orang tua. Kira-kira pembekalan seperti apa sih yang diberikan oleh pesantren Al-Amin supaya apa yang barusan disampaikan itu bisa nerap lah istilahnya ya. Kalau ini mah bisa nerap dan terimplementasikan dalam kehidupan anak-anak santri kan. Soalnya kadang-kadang misalkan mereka ini maksudnya anak-anak santri ini selama mengenyam pendidikan di pesantren, oke lah mereka disiplin, ikut aturan dan lain-lain. Nah berhubung karena ada yang mengatakan juga sebagai salah satu bentuk lembaga karantina misalkan. Iya. Jadi kadang ada istilah gini kalau di bahasa Sunda mah kayak mau lepas gitu ya. Ini juga mau dikatakan. Nah, udah lepas kena kedokan. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu gimana supaya tetap nanti suatu hari misalkan anak-anak santri selesai melaksanakan pendidikannya di pesantren, kemudian sudah berkecimpung dengan kehidupan real di luar sana, supaya tidak terjadi seperti yang barusan apa bahasanya Pak? Udah lepas kedokan. Bebas di penjara gitu. Iya. Ya memang di kita itu kan, mohon maaf nih sebelum ke Pak Asep, ini kan kita itu melakukan pembinaan yang berlapis. Yang pertama pembinaan itu menyadarkan para pendidik bahwa guru itu adalah pendidik memiliki tugas ganda. Pertama dia sebagai pengajar, mentransformasi ilmu pengetahuan, ngapalkeun ka weruh. Kemudian yang kedua adalah membimbing. Nah sistem pembimbingan ini pendamping pembimbing. Pertama misalkan kita ada ustadz nih, ada kayak di seturnya kata Pak Asep tadi, misalkan ada mudir am, pimpinan yang bertanggung jawab pada seluruh pendidikan dan kehidupan pesantren. Kemudian ada wakil mudir am bidang pendidikan dan kesantrian. Setelah itu ada wakil mudir am bidang kelembagaan. Ya semua punya pembidaan. Kemudian selain dari ada musrif, istilahnya di kita musrif itu apa, Ustaz? Pengawas secara harfiah dia bermakna sebagai pengawas, tetapi sebetulnya dia adalah sebagai sosok pendorong terhadap tumbuhnya motivasi belajar santri. Pendorong, tapi secara bahasa adalah dia yang mengawasi dari atas. Artinya dia tentu harus berwibawa, dia harus kalau dia mengawasi tahfidz Quran, dia sendiri harus seberapa hafal nih Quran, sehingga pengawasnya kan di atas dari awal. Kemudian ada kepala pengasuhan. Nah, ini
kepala pengasuhan menularkan semangat asuh terhadap santri, karena kita itu menyadari betul dari sisi kearifan lokal kita itu ada sili asah, artinya sili seketan pengerti, artinya sili bagaimana dia dalam pengerti, dalam pengetahuan. Ada sili asih, saling memberi, supaya kekurangan diperhatoskan, saling melengkapi lah ya. Melengkapi. Kemudian ada sili asuh. Nah, sili asuh ini adalah bagaimana sili talingakeun gitu kan Pak Ustadz ini. Kemudian ada sili talingakeun teh murid kieu nya kumaha eta teh tong jawab itu bukan, tapi sili asuh ini adalah sili pageran, sili talingakeun. Bahkan kalau kita ngomong secara lengkap terhadap Siliwangi, mohon maaf karena kita orang Sunda. Ya betul. Itu ada Siliwangi. Siliwangi itu adalah sili muliakeun, saling memuliakan, tong sili jongklokeun gitu. Jelas mulia. Ustadz harus mulia, musyrif harus mulia, santri harus mulia. Itulah mungkin karena kita berada dalam satu atap dan satu ikatan ya, satu ikatan. Dasar jiwa itu dimiliki oleh semua orang, bukan hanya santri. Semangat kesederhanaan, semangat keberanian, semangat keikhlasan itu dimiliki oleh semua orang. Guru-guru di sini, Pak Ustadz, jadi guru-guru di sini adalah mereka yang semangat awalnya itu adalah mengabdi, beribadah, keikhlasan. Keikhlasan itu Pak Ustadz saya tentunya bukan tak berwujud, tak berujung gitu ya. Keikhlasan itu kan tak berwujud, tak berujung. Tapi ikhlas itu adalah berbuat tidak terpaksa atas kemauan sendiri karena ingin mendapatkan reward dari Allah yang Maha Kuasa. Itu keikhlasan menurut hemat saya gitu ya. Bahkan mungkin bahasa saya bisa apa tuh ikhlas itu, misalkan bisi gitu ya, bahasa Cina beda gitu. Apa itu keikhlasan menurut Pak Asep gitu kan? Ikhlas, apa ikhlas itu tanpa berwujud dan tanpa berujung gitu. Apakah gimana? Maka ada berbeda persepsi boleh, saya dengan Ustaz Jimmy boleh, dengan Ustaz Asep bisa boleh, tapi yang saya lihat bahwa ikhlas itu adalah sikap berbuat tidak terpaksa, berbuat semata-mata ini. Kalau tidak terpaksa, misalkan saya bekerja di sebuah institusi tidak terpaksa, murni karena niat saya sendiri, tapi bahwa saya mendapatkan sesuatu dari pekerjaan saya, itu mah kan bukan berarti saya harus menolak, gitu. Tapi bersyukurnya kami di sini, musyrif, tendik, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, semua datang dari ikhlas. Mereka tanggung jawab. Jadi merupakan satu bentuk komitmen ya Ustaz. Komitmen saya Pak Asep. Aku orang dari pesantren di Lemur, saya sudah mewakafkan hartanya yang sedikit besar, terus boga tujuan nu ageng, berapa cenah marinan orang sebagai orang mau punya potensi di Lemur ikut ngerojong, itu kan jelas ya. Dan perilaku itu kan tidak ada terpaksaan. Nah, pada akhirnya alhamdulillah sekarang kita berapa guru Pak Asep yang di sini aja. Setiap malam di sini ada guru yang piket, ada bahkan seksi pembangunan, seksi peralatan, guru ada yang piket. Berarti bener ya peradaban yang disampaikan barusan oleh Pak Ustadz Hendy ini memang salah satu bentuk kegiatannya adalah aktivitas atau lebih ke produktif ya Ustadz ya. Kegiatan yang produktif dari semua lini di lembaga untuk menciptakan sumber daya yang akan menjadi manusia unggul dan melahirkan pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena memang kalau bicara pengalaman pesantren itu dulu emang kayaknya kalau saya mau flashback nih, saya kalau lihat-lihat anak-anak pesantren itu merasa flashback dulu memang pesantren zamannya apa sih, kita kayak lagi beri gitu kan, lagi malas-malasnya mau ngapa-ngapain harus dengan segala dengan segala ketentuan dan peraturan disiplinnya kita harus laksanain. Tapi itu semua terasa sekarang di kehidupan saya pribadi ketika setelah selesai mengenyam pendidikan di pondok pesantren secara formal ya, maksudnya karena bagi saya meskipun saya sudah tidak di pesantren, saya berusaha sekuat mungkin untuk menumbuhkan jiwa santri saya. Artinya kan ada santri, ada nyantri gitu kan. Nah, meskipun saya sudah tidak di pesantren, sudah tidak seperti anak-anak santri pada umumnya, bukan santri lagi, insya Allah jiwa mah santri, tapi insya Allah jiwa mah tetap nyantri gitu. Dimanapun dan dimanapun diniatkan untuk talabul ilmi dan berkhidmat, pertama terlebih dahulu berkhidmat kepada diri, kemudian berkhidmat kepada guru-guru di pesantren. Karena ingat dulu kata guru saya di pesantren,
tentang khidmat atau bentuk dari pengabdian adalah apa ya, itu man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu, barang siapa yang bagus baik pengabdiannya maka wajib baginya mendapat kemuliaan, wajib mendapatkan karomah atau kemuliaan. Wah, jadi terharu, tergugah kembali nih jiwa, merasa lagi nyantren emang ya. Emang posisi kita emang lagi di pesantren sih. Iya. Makanya ini berasa banget vibes lagi nyantrinya. Ngomong-ngomong nih, kalau kemarin kita ngobrol bersama teman-teman dari kru Alamin TV, ada Ustadz Imad, Akhirul Layang, vlogger tercinta kita, juga ada Bang Alipi, bagian humas pesantren. Nah, kalau yang nyari mereka semua lagi di mana, mereka ada di belakang kamera. Saat ini mereka sedang memerankan di belakang layar. Nah, sekarang karena memang sesi untuk pengenalan program pondok pesantren dari Mudir Am juga Wakil Mudir Am bidang pendidikan dan pesantrenan, ya inilah sekarang kami yang hadir. Iya. Atau begini, saya tambahan sedikit, mungkin dalam obrolan kita ini ada kalimat perkataan dari seorang Ustadz, misalkan dari sebuah pesantren, yang menyatakan bahwa adirosatu tawilah wa masakoh, masa-masa belajar itu panjang dan menjenuhkan. Mungkin itu terasa oleh kita yang pernah mengalami di sebuah panjang dan menjenuhkan itu. Sehingga tadi nyambung dengan perkataan kawas kuda keluar dengan dogan gitu. Mungkin bakal rumah anak. Ya, kan kayak misalkan selama di pesantren nih, anak-anak jarang atau bahkan tidak sama sekali berinteraksi dengan lawan jenis. Dikhawatirkan karena nanti di luaran itu seperti apa. Nah, kita tuh sebetulnya ya nggak masalah sih, kalau nggak masalah tuh dalam arti ketika selama itu tidak lebih dari atasan ya Ustadz ya, maksudnya hanya berinteraksi secara normal sebagai sesama manusia, tidak melewati batas, kayaknya itu tapi perlu diantisipasi juga sih, lebih baik diantisipasi lah. Ya lebih, karena yang jadi fokus utamanya adalah bagaimana menumbuhkan jiwa nyantrinya ini, meskipun nanti si santri ini udah nggak nyantri lagi misalnya. Karena kebanyakan memang kalau kayak gimana sih kita kalau habis karantina gitu kan, kayak kemarin lagi musim Covid tuh karantina, musim karantina. Nah, kita harapkan dengan hadirnya Pondok Pesantren Peradaban Alamin ini bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut, karena sok sanawas gitu kan kata bahasa Sunda. Sok sanawas berada di apa sih bahasanya ya? Pinggiran atau di pelosok misalkan. Jadi meskipun kita berada dalam dimensi lokal, tapi kita harus mempunyai wawasan dan mental yang internasional dan global gitu ya, menjawab tantangan peradaban dunia. Atau kita mengkilas seperti tadi gambaran pengertian dari ikhlas, bisa dikatakan kebalikan dari ya mungkin ya pengertiannya, yaitu perbuatan yang hanya mengharap ridho Allah gitu kan ya. Itu kalau dengan kalimat ria, pekerjaan perbuatan yang tidak mengharap ridho Allah, itu kan kalau secara tarifnya. Nah, berangkat dari hal keikhlasan, kata Mu'aziz berkata gawe. Kalau kata Pak Jokowi kerja. Kalau Presiden kerja. Sebuah keyakinan yang ketika kita bekerja, kerja bagus, yang mungkin akan ada hasil yang bagus dan uangnya juga bagus gitu. Dengan sendirinya datang dengan kerja. For your information guys, Pak Ustadz Hemdi dan juga Pak Ustadz Asep ini sebelum mengabdikan di Pondok Pesantren Peradaban Alamin ini, mereka punya pengalaman luar biasa nih di luar sana, aktif menyebarkan dakwah di umat, juga aktif
apa sih bahasanya, mengamalkan siar-siar mengisi di mengisi ajaran-ajaran di kegiatan di masyarakat di berbagai daerah juga Ustaz ya. Iya. Wah, terutama ini program ini. boleh diceritakan Ustaz pengalamannya di Iya. mana aja nih sebelum mengabdikan diri di Pondok Pesantren Peradaban Alamin ini. Ya, saya karena memang tadi seperti yang dikatakan oleh Waji bahwa kita ini sebagai pensiunan santri, artinya yang seburuk apapun dulu pesantren kita tidak semewah. Amin. By the way ini nggak ngalamin yang barusan dibilang sama Pak Syed nggak? Ya. Ngalamin yang udah lepas dari Oh iya, ngalamin, saya juga ngalamin. Kan saya ketika dari pesantren yang berpendidikan ketat, kemudian waktu itu langsung kuliah di satu universitas negeri di Bandung sama Pak Asep ya, sama itu kita seolah-olah kita ingin melepas atribut kesantrian gitu kan, panjangkan gitu sampai sama bahu gitu. Ada memang apa yang dilakukan oleh Ustaz Haji memang Lebih segala betul. Makanya kan dulu tidak boleh pakai celana jeans, tidak boleh pakai kaos oblong di pesantren itu harus rapi gitu kan. Harus rapi. Paling tidak kemeja lah. Iya gitu kan, Sarungan. pakai peci gitu. Sebenarnya selama jadi santri itu kita udah sarjana aja kemana-mana. Malah di pesantren saya dulu, yang dulu saya pesantren itu santri wajib pakai seragam baju koko dan pakai peci. Kenapa? Karena tuh Ustadz saya bilang bahwa lamun budak santri pakai kopiah yang pakai baju koko mah meureun moal aya sweat ka lawan jenis, moal aya Islam mabal karena malu karena dia pakai baju koko itu sudah dipersepsi sebagai simbol keislaman kesantriannya. Walaupun memang Pak Ustadz Haji anggar begitu pakai kaos dalam gitu, kaos oblong, kemudian pakai baju koko, dan mau narik ngabal mah buka kopiah, sup karena kantong, negong pakai kaos oblong, gambar ngelel di dia gitu. Pengalaman saya itu kan memang dari nyantri, walaupun ya nyantrinya juga ya saya mungkin hanya pihak kastrol Pak Syed gitu, ilmu nama gitu kan. Fakultas Astrologi. Fakultas Astrologi, tapi kemudian alhamdulillah hijrah ke kota, kemudian bertemu dengan komunitas yang baik, kemudian alhamdulillah juga saya menikah dengan anaknya tokoh agama sehingga sekurang-kurangnya disundrungkan arek supir dan masjid lah gitu. Masih aman ya. Masih aman. Kebetulan mungkin mertua saya sebagai tokoh agama gitu di suatu daerah, kemudian ya saya nyuruh imaman. Walaupun itu jebolan pesantren jebolan perguruan tinggi negeri di Bandung, kemudian yang selama itu ngambil jurusan umum, kemudian rambut dipanjangkan gitu. Kemudian begitu menikah, jangan bisa masjid gitu, atau jangan bapak teh mewakif di masjid anu wayahna tulikeun aki hidup segala macam. Nah akhirnya kita itu yang tadinya takdir kami menjadi pemimpin negara, saya itu kan menjadi sebagai seorang gitu. Karena saya punya pengalaman nyalek juga loh Pak. Punya pengalaman nyalek, punya pengalaman kompetisi di peserta pemilu. Tapi pada akhirnya ini bukan passion saya mungkin, atau istilah kolot mah kegayaan lah, kemodalan lah gitu, keigelan lah gitu. Maka pada akhirnya takdir kami menjadi Mubalik. Nah, dari Mubalik itu kami aktif di organisasi Mubalik di Bandung, kemudian oleh para senior, para mentor kita didistribusikan ke masjid-masjid, sehingga mau tidak mau saya menjadi pendakwah. Ada pengalaman saya yang pengen jadi pemimpin, lamun seren menang wae, lamun gelut menang wae gitu. Karena kita itu orang Garut kan, banyak Garut eleh gitu sampai ka mun anu ngaheureun teh pilih tah kulit aing no hipo gitu. Anu rapuh gitu. Sampai gitu kan dari kampung makan malah mimiti hijrah ke Bandung kan mang uwa teh makalan ilmu kaweru bisa anu hina di Bandung tidak lama kan gitu. Eta mah merenang ego kedaerahan lah muncul ya gitu. Pegangan hidup gitu kan. Tapi ketika misalkan saya dianggap sebagai sumber daya dakwah, kita juga mulai karena itu harus uswah ya. Uswah walaupun sampai sekarang ya kita juga belum sebut. Saya pernah aktif di organisasi Mubalik, saya aktif di organisasi pergerakan, saya aktif juga di beberapa ormas kemasyarakatan, di organisasi kepemudaan, yang pada ujungnya saya harus menjadi sebuah sumber daya yang mampu melakukan perubahan sosial, teknologi sosial. Sehingga begitu ada keluarga kita dan saudara kita di kampung ini yang
Bapak punya cita-cita tinggi, terpanggil saya untuk pulang kampung, bukan untuk ngejaga lemur. Kalau ngejaga lemur mungkin Pak Asep lah, orang sini Pituin, sempat kuliah di Bandung, kemudian pulang ke kampung ya jaga lemur. Kalau saya ya sebagai perantau gitu ya, sebagai seorang yang mengadu nasib di tempat lain, dan setelah kuliah di Bandung itu nggak pulang lagi karena tugas jodoh di Bandung Mas ya. Jadi akhirnya jadi orang Bandung, orang kota. Tapi begitu mendengar peradaban Al-Amin ada di kampung, saya terpanggil, kemudian mencoba share pengalaman, karena saya juga pernah mengelola pesantren. Oh begini, saya juga pernah datang ke beberapa pesantren yang dianggap besar di Indonesia itu untuk belajar atau mengamati Pak Asep tentang bagaimana sih pesantren itu. Alhamdulillah beberapa pesantren saya datangi, dan pengalaman itulah yang kemudian saya mencoba di Al-Amin. Ada pesantren Gontor yang sudah sangat populer di Indonesia, menghadirkan para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh nasional. Kemudian ada pesantren Al-Zaitun yang begitu mewah dan besar gitu kan, saya datang sana. Dan ada pesantren yang ini gitu, saya bukan iklan, artinya bagaimana pesantren peradaban Al-Amin sudah merujuk pada pesantren-pesantren yang maju di Indonesia, termasuk pesantren Al-Ittifaq, pesantren agrobisnis di Ciwidey misalkan. Saya datang ke sana, nginep di sana gitu. Dalam pengalaman majid itulah pengalaman. Cuman ada yang ini Pak Ustadz Haji, ada yang suka duka di pesantren Al-Amin ini. Nah begitu kita mau menerapkan seragam dari sisi penampilan, kan kita hari ini kan kita bebas nih pakai baju gini, tapi kalau kita berhadapan dengan santri, kita wajib pakai peci, wajib pakai gamis. Ada pengalaman unik, satu pengajar yang tidak terbiasa pakai gamis, biasanya macul, disuruh pakai gamis, lagu. Terbiasa dengan pakaian ngoboy, ketika pakai gamis disarimpet ya gitu. Dalam tidak ada, memang alhamdulillah ini menjadi hiburan bagi kami, tetapi dari sisi mengatribusi diri sudah menunjukkan bahwa karakter kita adalah karakter santri. Tapi yang menarik bagi saya tadi ya, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, bahwasanya dunia pesantren atau dunia santri ini sudah menjadi hal yang sudah akrab dengan sejarah panjang Republik Indonesia ini. Karena tidak dipungkiri bahwa peran aktif kalangan santri dan kiai ini yang punya sumbangsi lebih untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya tadi barusan disampaikan oleh Pak Ustadz Edi, ada beberapa jebolan dari pesantren-pesantren terkenal di Indonesia sudah menjadi tokoh-tokoh publik yang luar biasa. Makanya kalau dunia pesantren itu jangan diidentikan dengan kampungan gitu, karena lagi-lagi meskipun kita berada di pinggiran, berada di kawasan lokal, tapi kita dididik untuk mempunyai kemampuan, wawasan, dan juga mental yang global, sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan yang sebetulnya tantangannya sekarang udah global juga sih. Karena sekarang misalkan perubahan iklim aja udah pakai kata global. Artinya kalau udah pakai global gini kan semua wilayah nih sepakat bahwa ada satu urgensi yang harus dilakukan. Betul. Contohnya kemarin kita ke anak-anak santri melaksanakan pendidikan lingkungan hidup dan konservasi alam. Di sana salah satu materi yang diberikan kepada anak-anak santri adalah tentang perubahan iklim global. Tentang perubahan iklim global ini mungkin saja terjadinya di orang lain maksudnya di negara lain, tapi negara kita juga terkena dampak, dan itu sudah menjadi red alert sebetulnya. Makanya kenapa di anak-anak usia dini seperti anak-anak santri kemarin yang diajarkan itu menjadi objek pendidikan yang lebih utama, karena mereka lah yang kemudian hari akan meneruskan budaya leluhur kita, merawat alam dan melestarikan budaya. Jadi guys, selain di ilmu keagamaan, di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin ini juga diajarkan tentang ilmu budaya, karena kita tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Edi, bahwa kita juga harus sinkron dengan kearifan lokal ya Ustadz ya. Nah, kalau dari Pak Ustadz Asep sendiri ini gimana nih pengalaman sebelum mengabdikan diri di Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin? Ya, kalimat yang tadi bisa diterjemahkan bahwa ketika masa-masa di pesantren itu pernah
selama hampir beberapa tahun. Kalimat yang bisa dikatakan hadir satu kewilang Mama Sakwa itu terasa hari ini. Dan pas keluaran dari pesan yang telah dijalani, kemudian melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi ya. Nah setelah itu fokus ke dunia luar, dalam artian tidak mengejar pendidikan pesantren, tapi pernah masuk ke dunia pasar lah, bisnis di pasar. Nah, setelah itu dikenakan ada kita oleh keluarga supaya pulang karena almarhum ayah meninggal dan si ibu tidak ada orang gitu. Tidak ada rencang, ayah rencang yang manggil. Sebetulnya proses dari sana juga sudah berkaitan dengan Mas dialami pulang dia pulang sing yakin ketika pulang mungkin pada saat itu Muassis Peradaban Amin sudah berpikir ke sekarang ini tinggal di daerah lah, di kampung, berjalan dengan seadanya mungkin lah, apa yang bisa kita perbuat gitu. Bahkan dalam diri dikaitkan di sini lemur kieu mah atau misalkan non anu hade dilaksanakan bisa berhadapan dengan alam sebagai sahabat dengan cara beternak gitu, mengikuti tradisi di lemur dan juga warisan budaya leluhur kita ya. Kemudian dikarenakan kampung yang ditinggal atau misalkan di sini ada adat atau ada kebiasaan istilah Sundanya piraku di sini di ketuangan terbuka alat ke ruangan, kita ngikuti arahan seperti itu. Terbuka kecil, terbuka codang, itu pirakunya di ruangan. Allah nyiptakan ruangan ke rezeki orang. Itu kan dijalani itu. Iya. Termasuk dikarenakan tadinya dari pernah kuliah kan orang lembur. Hanya sarjana ngajejet. Maka dikaitkan dengan kemasjidan yang ada saat itu. Aktif jadi masjid biasa. Mana hal yang lainnya bisa dikerjakan. Nah selama itu proses demi waktu ke waktu akhirnya terbentuk atau terbangun konten Peradaban Amin dan terpanggil dengan cara muasisnya memanggil ya tidak berpikir lama lagi, mungkin ini saatnya. Cuman kan kita berpikir begini, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah sekemampuan apa yang kita bisa lakukan. Jadi bahwa pesantren Peradaban Amin ini kan tidak sama dengan pesantren yang pernah dulu diajari gitulah di seberang sana. Kita jajaki lah. Tapi mungkin ada sedikit, misalkan kata Pak Haji, kata Ustaz Denny, misalkan anu pernah ngalami mah mungkin kakoreh deui tah gitu. Sedikit demi sedikit gitu. Makanya selama baru semester 2 sekarang mungkin istilah Sundanya adalah muton teh encan kumpul kabeh baheula teh gitu. Masih sedikit atau masih berapa persen lah. Oh gitu pesantren. Cuman yang tadi diberikan atau berangkat dari dalam hati ya kalimat ikhlas ya. Kemudian kedoran pertama itu ke santri itu karena kalimatnya ayat adab itu dalam artian etika norma ya istilah di Sundanya dengan ciri khas santrinya ketika kepada yang lebih tua orang tua ada rasa hormat dengan misalkan jabatan tangan. Makanya dibiasakan ini setelah sholat wajib, sholat fardu, setelah berdoa, berbaris sebelum musafah, sun tangan. Itulah yang dinamakan tanda peradaban mungkin. Tanda peradaban, betul. Khususnya kepada orang tua nanti ketika pulang santri Al-Amin ini yang disodorkannya adalah cium tangan musafah kepada orang tuanya. Ya. Sebelum orang tuanya apakah kamu sudah tapi sampai ke mana, lihat dulu ini
Saya sudah bahagia mungkin itu. Ya, Sudah bahagia itu. Yang paling utama berarti memang untuk ketika menjadi seorang santri ini yang paling utama adalah baktinya dia, baktinya seorang santri kepada orang tuanya ya. Jadi meskipun kita memiliki wawasan yang tinggi, pengalaman yang hebat, yang banyak, tapi kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tugas dari seorang santri adalah yang paling utama adalah itu, karena keberkahan dan keridoan hanya ada pada orang tua, melalui orang tua. Jadi memang saya juga dulu ngalami nih yang namanya bukan perkara sih, jadi lebih ke kayak pengalaman pribadi yang berkaitan dengan ridho orang tua. Saya tuh pernah pengen pesantren itu dari usia kelas 2 sanawiyah, Ustaz. Kelas 2 sanawiyah udah punya rasa kepengen pesantren, tapi pada saat itu orang tua belum ngasih lampu hijau. Nah, bukan sebuah kebetulan ketika lulus dari sanawiyah, pas mau lanjut ke jenjang SMA atau ke aliyah, itu adalah satu informasi berupa brosur bahwa ada satu pesantren yang mengadakan program beasiswa. Ini kan merupakan jawaban dari beberapa tahun ke belakang ketika saya punya keinginan. Lalu dan mungkin itu pula yang akhirnya bagi saya sebuah jawaban atas keriduan orang tua ketika saya waktu itu menyatakan ingin pesantren tapi belum bisa direalisasikan pada kelas 2 sanawiyah. Ternyata jawaban terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika saya lulus sanawiyah dan juga orang tua sudah meridhoi itu. Jadi guys, yang paling utama dalam dunia pesantren itu bagi kalangan para santri, karena kita memang tinggal di pesantren, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, jauh dari kerabat, kita murni seperti membangun sebuah tatanan di pesantren nih, membangun sebuah tatanan jadi satu kultur tersendiri ya di satu lembaga pesantren ini. Jadi itu semua tidak terlepas dari ridho orang tua. Tapi sebelum lanjut, kita seruput dulu nih. ya. Agak kering. Iya. Memang tadi terkait dengan adab atau tata krama, kita juga wajib mengetahui bagaimana takdimnya seorang santri terhadap guru dan terlepas juga dari guru. Imam Syafi'i pernah mengajarkan pada kita bahwa dalam satu cerita, Imam Syafi'i itu sudah dari imam besar, tentunya ulama besar. Beliau sudah berkumpul dengan para ulama yang lain. Kalau mungkin bahasa sekarang, Imam Syafi'i itu sebagai profesor sedang berada di forum guru besar, forum profesor. Tiba-tiba ada yang lewat tuh, seorang kakek yang compang camping, kemudian dia berpenampilan kucel gitu. Tiba-tiba Imam Syafi'i segera datang menghampiri kakek itu, kemudian dia mencium tangannya sampai menunjukkan sikap ta'dim. Tentu para profesor ini, para ulama besar ini bertanya, siapa itu Imam Syafi'i? Betapa engkau sangat ta'dim pada orang itu? Siapa dia sebetulnya? Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia itu adalah guru saya. Saat itu tentu kaget nih para ulama ini, kaget. Memang dia ngajarin apa kepada antum, wahai Imam Syafi'i? Orang bertanya-tanya. Orang nggak kenal tiba-tiba cium tangan dan langsung ta'dim sekali. Kemudian ditanya, siapa itu? Guru saya. Ngajarin apa? Dia mengajarkan saya, dan dari dialah saya tahu, dari beliau lah saya tahu bahwa pertama-tama saya dikenalkan oleh orang itu atau oleh guru saya ini adalah karena dia mengajarkan saya untuk bisa membedakan anjing jantan dan anjing betina. Bagaimana luar biasanya takdim ulama besar sekelas Imam Syafi'i terhadap guru, ini adalah peranan yang luar biasa. Padahal guru itu, yang dianggap guru itu adalah mengajarkan hanya untuk bisa membedakan anjing jantan dan anjing betina. Apalagi sekarang guru ini, Pak Asep Saifullah ini sebagai guru yang mengajarkan banyak hal, mengajarkan agama, mengajarkan ilmu hidup, mengajarkan segala. Maka wajib si santri ini takdim pada guru, ya, bukan saja kepada orang tua.
Tentu orang tua utama karena ridho Allah, ridho walidain. Karena Allah itu adalah tujuan. Tetapi guru juga adalah, dalam bahasa Jawanya kan guru ratu wong atau akang. Gitu ya. Tapi bukannya orang tua juga termasuk guru ya Ustaz ya? Iya, ya. Tentu lebih dari guru kalau orang tua, guru, lebih dari guru, kan? Lebih dari guru. Kemudian para bapak ibu dimanapun berada, pemirsa Al-Amin TV, bahwa jangan khawatir, pesantren ini juga banyak menghadirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia maupun di dunia. Kita kenal Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan yang terdekat dan sejaman dengan santri-santri sekarang, Kiai Haji Profesor Kiai Haji Maruf Amin menjadi wakil presiden. Ada tokoh pemikir yang cukup besar di Indonesia, ada Khalis Majid. Ada budayawan yang kelas nasional adalah misalkan MH Najib. Jadi jangan salah, pesantren itu tadi kata Pak Haji, ini adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Betul. Dan kontribusinya terhadap bangsa cukup besar. Orang-orang tadi yang saya sebutkan adalah santri. Bahkan misalkan wakil gubernur kita adalah panglima santri, gitu kan? Wakil gubernur itu kan. Nah ini jangan khawatir bahwa setelah beres pesantren, selesai pesantren, anak bapak ibu bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, bisa melanjutkan punya karir yang luar biasa di pemerintahan, sebagai pengabdi negara, dan juga sebagai ulama besar sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Maliki, Imam Hambali, dan sebagainya yang kita baca dalam beberapa referensi. Jangan khawatir, pesantren itu jangan khawatir guys, bahwa pesantren itu adalah bukan hanya pendidikan alternatif mungkin menurut saya, tapi pesantren itu adalah semestinya menjadi pendidikan pilihan utama. Ya, apalagi pasca melihat urgensi di zaman sekarang, apalagi pasca pandemi di mana misalkan anak kita terpaksa untuk melakukan daring, dikenalkan kepada gawe atau gadget, yang gadget ini tidak hanya berisi pendidikan kan, banyak juga hiburan dan hal lain. Maka pendidikan pesantren adalah pendidikan utama, bisa ada pilihan orang tua. Terlebih bukan bebas, karena kalau kata Pak Yasrat Amir Piliang, dunia ini dilipat ya. Dunia ini dilipat, transformasi budaya. Orang bisa, kalau kata Pak Ustadz Aji, orang bisa mengakses platform apapun. Kemudian orang juga bisa bebas menyebarkan informasi apapun. Malah tadi ada citizen journalism. Jadi adalah masyarakat sebagai pewarta, masyarakat sebagai pewarta peristiwa, pewarta kejadian, pewarta budaya dan segalanya. Di kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, jadi semua kalangan bisa menyebarkan menjadi pewarta ya. Iya. Dan maksudnya karena memang geliat dunia digital ini semua sangat luar biasa, makanya media online ataupun platform media sosial lainnya ini bisa digunakan sebagai salah satu ujung tombak lah. Jadi kita katakan ujung tombak untuk membuka cakrawala dunia ya. Nah, kita balik lagi ke Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin. Kira-kira Ustadz, apa sih yang dilakukan oleh Pesantren Peradaban Al-Amin untuk menciptakan generasi-generasi yang seperti jadi tokoh-tokoh bangsa? Kira-kira pembekalan seperti apa yang dilakukan ke depannya? Iya, makanya tadi tujuan yang paling dapat dibaca oleh publik tentang ingin seperti apa sih santri pesantren peradaban itu, yaitu membentuk dasa jiwa 10 kepribadian, kepribadi ikhlas, pribadi mandiri, pribadi patriotik, satria, dermawan dan sebagainya. Itu adalah 10 sifat pemimpin, 10 sifat kepemimpinan. Mandiri, memimpin diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian juga sikap ukhuwah, persaudaraan. Karena tadi saya juga punya pengalaman Pak Ustadz Aji, Pak Asep, ketika datang ke waktu itu di DKM Masjid Salman ITB. Dia berbicara peradaban yang menurut saya menjadi inspirasi. Peradaban itu, Pak Hendi, adalah kesiapan menerima perbedaan dan memfasilitasi ruang perbedaan. Maka di situ yang terlatih adalah jiwa besar. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya manusia ini diciptakan su'uba wa qabailah. Tetapi kemudian Allah berfirman dalam ayat surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat itu,
lita'arofu, Betul. untuk bersikap arif, dan dimaknai dalam terjemah itu adalah untuk saling memahami. Karena memang kita pada dasarnya diciptakan berbeda-beda. Berbeda-beda sebagai fitrah, tetapi arif itu, arofa itu adalah bagian dari dia puncak dari pengetahuan. Artinya puncak orang yang berilmu itu arif, Arif. bijaksana menghadapi perbedaan. Namun susuna Bapak saya paling naya istilah tulis jejer liatali, lambung kandungan lahir aisan, dan itu adalah sikap orang-orang besar. Betul. Sikap-sikap orang besar. Maka dasar jiwa ini betul-betul menjadi ruh, menjadi yang harus kita wujudkan, bukan hanya untuk santri, tetapi bekal karakter diri, Bekal karakter. sebagai anak bangsa, sebagai kader dakwah, sebagai sumber daya umat, dan seterusnya. Kami optimis, walaupun ini ikhtiar, dan ikhtiar itu tentu di ujungnya ada berhasil atau tidak, itu setelah berikhtiar kita tawakal pada Allah. Tapi ya dari aspek keterbatasan kita sebagai manusia, kita dalam menciptakan keadaban manusia kota ini, manusia sumber produksi, manusia sumber ide, manusia sumber kreativitas, manusia muda saing. Peradaban inilah yang harus kita bangun di atas 10 kaki karakter manusia. Atau baik penambahan lain lagi, Iya, siapa? ukuran di wilayah atau tempat yang sekarang terbangun di sini, saudara kami, tempo dulu katanya, ini kan bisa dikatakan faktilas dulu bahwa di daerah ini pernah ada yang namanya konten lah gitu, atau nyantri, atau ada kampung santri, atau ada sebuah paguron gitulah. Itu real ada, Pak? Ada real itu zaman penjajahan gitu. Oh, udah lama banget berarti. Cuman dulu itu kan bangunannya belum dengan kayak sekarang ini, tapi dengan kayu, dengan bambu. Paguron itu Tradisional. artinya perguruan, perguruan artinya lembaga pendidikan. Kalau sekarang Lembaga pendidikan. Paguron itu perguruan. Yang ada itu saksi bisu ada sumurnya. Sumber lebak itu kan bebasan atau bahula itu didetai pesantren. Cuman tidak ada Media. Tidak Ya, ada dulu kan dokumen. nggak ada YouTube dulu. sehingga Sepertinya Pak Haji ini teh harus dipanasin nih. sehingga diabadikan orangnya itu menjadi jalan di nih sini. teman-teman kita nih. Mungkin itu dengan adanya pesantren malam ini bisa napak jelas atau bisa mengembalikan lagi bahwa daerah ini auranya itu memang harus perguruan. Makanya kenapa di sini juga diadakan tadi ya, salah satu kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Peradaban Alamin adalah pencaksilat, Iya. yang pada awalnya memang berasal dari paguron gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, saya keinget lagi pas lagi zaman pesantren dulu. Kalau pengalaman saya pribadi mungkin saya juga sama, kalau zamannya kita dulu pesantren dengan zaman sekarang di pesantren kebanyakan kan beda nih. Terlebih kalau kita misalkan melakukan pelanggaran, ya kira-kira sanksi atau punishment apa sih yang diberikan yang cocok untuk pesantren-pesantren zaman sekarang, utamanya di pesantren peradaban alamin nih. Karena saya sendiri dulu pernah ngalamin yang namanya dikasih sanksi, misalkan saya ngelanggar gara-gara nggak ngaji gitu, suruh bersihin kolam, nguras balong dan lain-lain gitu Atau kan. dibotakin. Ya. Pernah saya dulu karena ketahuan apa sih, cinta monyet gitu kan ya istilahnya, karena ketahuan surat-suratan dengan akhwat. Pengalaman guys ya, ketahuan surat-suratan dengan akhwat gitu kan, karena di pesantren nggak boleh megang HP gitu kan, kita berkreasi aja gitu, surat-suratan taruh di mana tang dia ngambil. Wah, itu kan suatu pelanggaran berat kalau di dunia pesantren. Akhirnya saya kena sanksi tuh. Waktu itu punishment yang dikasih saya tuh suruh loncat jongkok ngelilingin pesantren. Bagi saya waktu saya mengalami itu, bagi saya itu sebuah aspek kedisiplinan yang bisa saya terima dan tidak menjadikan saya apa ya istilahnya, bahasa kasih mungkin tidak menyimpan dendam akan hal itu ya. Cuman kalau saya lihat di beberapa pesantren untuk memperlakukan hal-hal seperti itu kayaknya udah agak kurang ya Ustaz ya, maksudnya. Jadi kita maksudnya bukan ingin memperlakukan hukuman secara fisik guys, tapi bagaimana kita menerapkan sebuah punishment atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan jerak ya. dan membuat efek jerak. Kira-kira
kalau di pesantren Al-Amin ini kayak gimana nih kalau misalkan ada santri yang melanggar dan pulang tanpa izin Ya, atau tidak mengaji atau apa gitu? tentu semua juga sepakat bahwa setiap sanksi yang diberikan terhadap merespon pelanggaran santri itu adalah sanksi atau punishment yang edukatif, mendidik ya, mendidik. Tapi kan kita nggak boleh sekarang misalkan main cepret, karena sekarang kan beda zaman. Ya betul. Kalau dulu mah ketika ditempeleng ustadz, dia itu apa namanya menjadi sadar, Justru, jadi berterima iya, kasih, asak jadi asak. gitu, jadi terima kasih, waktu ustadz sayang pada saya. Gitu. Sekarang kan lapor, Nah, makanya karena ada HAM ya guys ya. ya, ada keterbukaan informasi dan kemudian Keterbukaan perbedaan informasi. budaya. Dan budaya. Di Al-Amin ini diharapkan setiap pemberian sanksi itu misalkan dengan ada simbol-simbol pelanggaran, simbol-simbol pelanggaran. Misalnya nih, ada santri akhwat yang melanggar, kita buatkan kerudung yang semua santri tahu bahwa itu adalah kerudung bagi si pelanggar. Misalkan pelanggaran terlambat sholat berjamaah, dan sebab laki-laki pakai pita apa, gitu. Dan semua orang tahu bahwa oh ini melanggar nih. Gitu. Kalau dia pakai sarung yang warnanya dari karung terigu, misalkan, mohon maaf, misalkan ada sarung dari bekas spanduk, oh ini melanggar nih. Itu kan cukup bahwa buat saya kan Allah juga mengajarkan nanti bagi orang-orang yang hianat di dunia dia akan berdiri dan memanggil kemudian mengangkat bendera tertentu yang bendera itu dipahami adalah bendera pengkhianat. Kita juga diharapkan bahwa pada para guru, kepada para muslim ya yang dimuliakan Allah, yang berada dalam kasih sayang Allah, memberikan sanksi itu adalah sanksi yang edukatif, kemudian juga apa namanya ya pada dasarnya punishment itu berlaku bahwa dia sudah oh ini saya salah. Kayak dihukum misalkan jangan dibully tapi cukup dia menggunakan atribut yang atribut itu adalah atribut yang khusus bagi si pelanggar. Katakanlah kalau perempuan pakai kerudung dari taplak meja yang warnanya pink menyala misalkan atau yang warna merah menyala sebagai tanda dia melakukan pelanggaran berat. Tapi kalau sudah pelanggaran moral, kalau pelanggaran moral yang tidak bisa ditolerir oleh ajaran agama ataupun ya melakukan sebuah pelanggaran susila dan moral, tentu kita juga bertindak keras bahwa ya dikeluarkan dari pesantren atau diberikan peringatan, dikembalikan kepada orang tuanya bahwa kami sudah tidak sanggup, karena kita juga kan bukan lembaga penitipan pengasuhan saja yang kemudian berpenawaran. Banyak yang salah kaprah, banyak yang salah kaprah menyamakan lembaga pesantren ini dengan panti asuhan. Nah, itu kita ini lembaga yang apa namanya pesantren itu pendidikan bonafid mahal karena mereka orang tua akan mendapat dua manfaat. Dua manfaat, pertama anaknya menjadi soleh, menjadi tafaqquh-fid-din, menjadi orang mengerti agama. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang unggul. Itu kan sudah banyak sekali yang kita berikan pada anak-anak santri apa namanya tidak hanya menjadikan dia sebagai muslim yang taat, tapi juga sebagai muslim yang berguna. Paling tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Itu kan jelas sebagai sikap dasar seorang muslim itu harus. Ya, kita juga kan Pak Haji juga tahu ibadah haram bukan sekarang pesantren. Dari awal kan itu salah gitu. Karena pendidikan karakter itu kan berawal dari ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, ini tidak, jangan gitu kan. Gitu. Itu Ustaz Asep sudah banyak ya saya ini dan dari tadi sampai keringatan berarti ini serius ya. Serius sekali. Serius sekali ya. Nah, tadi kita mencoba untuk serileks mungkin. Iya. Obrolan ini terlalu asyik, jadi akhirnya kita memang banyak hal yang dibuka, yang dikemukakan karena memang perlu sekali diketahui bahwa Pondok Pesantren Peradaban Al-Amin ini mencetak generasi-generasi santri penghafal Al-Quran, pandai berbahasa asing, bisa membaca kitab, dan juga mengolah pertanian dan juga peternakan. Itu di antara 4. Ada lagi kitab kuning lagi. Kitab kuning. Tuh, Ciri khas. banyak banget, dan itu merupakan salah satu ciri khas pesantren. Kayaknya apalagi nih Ustadz nih yang kita mau bahas nih. Ini barangkali ada pemirsa yang bertanya berapa sih? Nah betul. Kemarin itu saya pernah dapat respon WhatsApp dari salah satu netizen yang nonton di Ngontren. Katanya, itu sistem pembayaran di pesantren Peradaban Al-Amin itu kayak gimana sih?
apakah ada program beasiswanya atau diharuskan membayar membayar full gitu. Misalkan kayak apa ya, kalau dulu saya isi pesantren itu istilahnya syariah. Ada iuran-iuran tertentu yang harus dibayar, atau kalau di sini itu seperti gimana? Kalau ditanya masalah pembiayaan, Kosa Asep kebetulan Kosa Asep sebagai tim konsultasi penerimaan santri baru nih. Oke, saya harusnya nanya ke Pak Asep. Saya sampaikan dulu pengantar bahwa kalau dalam aspek pembiayaan, pesantren Al-Amin itu menganut pembiayaan tradisional. Apa itu pembiayaan tradisional? Katakanlah infak itu memang wajib, fisyaroi wa daroi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sepi. Maka silakan berinfak. Tetapi kita membuat tim konsultasi, salah satu anggotanya Pak Asep. Misalkan begini, ini kita ingin sekolah di Al-Amin, tapi kita tidak punya biaya, keterbatasan. Berapa biaya memang di Al-Amin? Di Al-Amin menerapkan biaya yang standar orang lain lah, buat makan cukup untuk sebulan. Anak bisa beli kebutuhan baik pribadi maupun kebutuhan sekolah, kebutuhan pesantren gitu, seragam dan sebagainya. Tetapi itu semua bisa dikonsultasikan. Misalkan ini, kalau misalkan sebut saja di pesantren peradaban Al-Amin kebutuhan pokok santri itu 1,5 juta, 1,5 juta misalkan. Tapi saya hanya bisa bayar 500.000, bisa nggak? Bisa. Bahkan kita menyediakan beasiswa, Pak Ustadz Aji. Beasiswa itu ada beberapa kriteria. Ada beasiswa buat yatim dan mustadafin, ada beasiswa untuk fukoro yang artinya misalkan saya bisa bayar setengahnya, boleh. Tetapi itu harus boleh ya, itu misalkan ada yang bayar setengahnya ataupun sama sekali gak mampu, itu bisa. Sama sekali gak mampu, sama sekali gak bisa bayar, datang ke Al-Amin. Tetapi dengan catatan apa yang bisa diberikan ke Al-Amin. Katakanlah saya sebut bahwa kita itu menganut sistem pembayaran tradisional. Saya mah hanya kusuluh kusuluh udah boga dengan suluh, gitu suluh buat apa? Barangkali buat lahir saya di pesantren. Atau saya mah nggak punya biaya, tapi kalau tenaga saya diperlukan, boleh dong saya jadi tukang bersih-bersih Al-Amin seminggu sekali. Boleh kontribusi. Dan bagi yatim dalam kriteria tertentu kita beasiswa full. Bagi santri berprestasi kita beasiswakan. Bahkan sekarang nih para guru-guru ini, para murid ini, muassis memberikan beasiswa kuliah gratis. Karena poin pentingnya adalah anak yang penting pesantren. Iya, betul. Dan keinginan pesantren itu adalah hidayah. Keinginan pesantren adalah hidayah. Yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Ya, nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Gitu. Kalau anak ini pesantren Bapak Ibu itu hidayah. Jadi memang yang paling utama jangan khawatir urusan biaya, karena bisa dikonsultasikan dengan Pak Asep. Yang penting anak Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang punya saudara-saudaranya yang pengen pesantrenin aja dulu, karena poin pentingnya tadi adalah kita menyelamatkan generasi yang akan datang. Iya. Diselamatkan sejak dini ya, Ustaz ya. Ya, supaya karena kita kalau lihat kondisi sekarang aja nih, tantangan global kondisi sekarang sudah sedemikian rupa lah, kalau bahasa Kendanya mah udah sedemikian apa ya? Sudah warna-warni gitu, sudah rupa warnanya kondisi sekarang itu. Bagaimana dengan kondisi yang akan datang gitu. Makanya yang penting kita selamatkan generasi-generasi penerus kita. Salah satunya adalah di pesantren. Dan jangan mau nih pada orang tua, jangan mau layanan pendidikan gratis, walaupun tidak semua, tapi pasti tidak berkualitas. Nah, ya namanya gratis Pak Syed, ya saya aja ulang teh gitu ya. Gitu. Kayak apa Pak Haji juga kan, kalau gratis lah saya aja gitu. Kita nggak sayun, kita serius. Nggak sayun ya Pak Syed ya. Nggak sayun, kita serius. Maka infak itu adalah namanya juga infak iuran paksa kan. Iya. Iuran paksa. Iuran paksa kan. Tetapi paksa itu bisyari wadaroi dalam konsep bisyaroi wadaroi. Yunfikuna maulud bisa bilang bisyari wadaroi. Tetapi motivasinya bukan di situ. Apa tujuannya bukan bagaimana kita memaksakan membayar, tapi kita Islam itu agama udunan. Betul. Kalau tidak udunan, bagaimana? Iya. Karena agama kita memaju. Kalau kita baca-baca sejarah gitu kan, pada zaman para nabi dan rasul juga, untuk tersebarnya dakwah secara masif dan luas sehingga sampai ke kita pada generasi sekarang nih, itu kan tidak terlepas dari
apa yang disebut dengan udunan teh. Iya. Nah itulah konsep Alamin, cuman ya kita ngobrol, kita makanya dibuat tim konsultasi. Untuk apa? Untuk memberikan Solusi ya? Solusi bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau anaknya sekolah di pesantren, khususnya pesantren peradaban Alamin. Jangan takut dengan biaya. Kita bisa ngobrol HD kubasa wan kubasa. Dan kita akan tetap memberikan layanan prima kepada siapapun dan dari kelas manapun. Tidak pandang bulu ya? Tidak pandang bulu. Semuanya disamakan, semuanya diatur sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir karena nggak punya biaya, misalkan cuma mampu setengahnya ataupun tidak mampu sama sekali, datang ke pesantren peradaban Alamin dan konsultasi dengan Pak Ustadz Asep. Kayaknya ini juga sudah terlalu malam, Ustadz. Malam ya. Kita kayaknya banyak energi yang keluar nih ngobrol. Ngobrolan kita tuh yang tadinya mau relax guys, sebetulnya mau relax, mau sambil ketawa di TV, tapi ternyata memang obrolan itu terlalu asik untuk dibawa relax, sehingga kita lupa dengan relax tersebut. Kita terlalu asik dengan obrolan ini. Jangan lupa pokoknya terus pantengin channel YouTube Alamin TV. Kita akan hadir lagi di konten-konten lainnya, utamanya di One Trend, ngobrol di Pasar Tren. Saya Haji Wahyu Majid, ini Pak Ustadz Hendy dan juga ini Pak Ustadz Asep. Bisa jadi nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan obrolan yang lebih seru. Pokoknya saksikan terus di Alamin TV, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.